Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhamdulillah Lambung, NPM 2003 021 044, kelas B, Prodi S1 Perbankan Syariah, materi teori tentang motivasi. A. Motivasi. 1. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin movere yang berarti dorongan, daya penggerak, atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata mover dalam bahasa Inggris sering disepadankan dengan motivation, yang berarti memberi motivasi, menimbulkan motivasi, atau hal yang menimbulkan dorongan, atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara motivasi, yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Motivasi dapat diartikan sebagai kehendak atau mencapai status kekuasaan dan pengakuannya lebih tinggi bagi setiap individu. Motivasi justru dapat dilihat sebagai basis yang mencapai sukses kepada sebagai segi kehidupan melalui peningkatan kemampuan dan kemauan. Kedua, pandangan tentang motivasi. Terdapat berbagai macam pandangan tentang motivasi. Di antaranya A. Model tradisional. Model ini mengisyaratkan bahwa manajer menentukan bagaimana pekerjaan-pekerjaan harus dilakukan dan digunakan sistem pengupahan insentif untuk memotivasi para pekerja lebih banyak berproduksi, lebih banyak menerima penghasilan. Model ini menganggap bahwa para pekerja pada dasarnya malas dan hanya dapat dimotivasi dengan penghargaan berwujud uang. B. Model hubungan manusiawi, kontak-kontak sosial pegawai pada pekerjaan merupakan hal penting, bahwa kebosanan dan tugas-tugas yang bersifat pengulangan adalah faktor-faktor pengurangan motivasi. Manajer dapat memotivasi bawahan melalui pemenuhan kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Semisal, para karyawan diberi berbagai kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dalam pekerjaannya. Model SDM. Model ini menyatakan bahwa karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tetapi kebutuhan untuk berprestasi dalam memperoleh pekerjaan, yang berarti mereka beralasan bahwa kebanyakan orang telah dimotivasi untuk melakukan pekerjaan secara baik dan bahwa mereka tidak secara otomatis melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang tidak dapat menyenangkan. Mereka mengumumkan bahwa para karyawan lebih menyukai pemenuhan kepuasan dari suatu prestasi kerja yang baik. Jadi, karyawan dapat diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk pemuasan keputusan-keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas. 3. Motivasi
Sumber motivasi. Sumber motivasi digunakan menjadi dua, yaitu motivasi dalam diri sendiri intrinsik dan motivasi dari luar ekstrinsik. Motivasi intrinsik yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motivasi yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. Karena dalam diri sendiri, individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Itu sebabnya motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas dimulai dan diteruskan didasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkaitan dengan aktivitas pembelajaran. B. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak terkait dengan dirinya. Ada dua faktor utama di dalam organisasi, faktor eksternal yang membuat karyawan merasa puas terhadap pekerjaan yang dilakukan, dan kepuasan tersebut mendorong mereka untuk bekerja lebih baik. Kedua faktor tersebut antara lain motivator, yaitu prestasi kerja, penghargaan, tanggung jawab yang diberikan, kesempatan untuk mengembangkan diri dan pekerjaan itu sendiri. B. Faktor kesehatan kerja merupakan kebijaksanaan dan administrasi perusahaan yang baik, supervisi teknisi yang memadai, gaji yang memuaskan, kondisi kerja yang baik, dan keselamatan kerja di lingkungan atau organisasi atau perusahaan. Kecenderungan penggunaan motivasi ekstrinsik lebih dominan daripada motivasi intrinsik. Keempat, jenis-jenis motivasi. A. Motivasi positif, insentif positif. Motivasi dengan memberikan hadiah kepada mereka ataupun diri sendiri yang termotivasi untuk berprestasi baik. Dengan motivasi positif, semangat seseorang individu yang termotivasi tersebut akan meningkat karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik. B. Motivasi negatif, insentif negatif. Motivasi dengan memberikan hukuman kepada mereka ataupun diri sendiri yang berprestasi kurang baik atau berprestasi rendah. Dengan memotivasi negatif ini, semangat dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena takut akan hukuman, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Kelima, manfaat motivasi. Manfaat motivasi yang utama adalah menciptakan gairah kerja sehingga berproduktivitas kerja meningkat. Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. Artinya pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang sudah ditentukan. Sesuatu yang dikerjakan karena ada motivasi akan membuat orang senang mengerjakannya. Orang pun akan merasa dihargai atau diakui. Hal ini terjadi karena pekerjaan itu betul-betul berharga bagi orang yang termotivasi.
Orang akan bekerja keras karena dorongan untuk menghasilkan suatu target sesuai yang telah mereka tetapkan.